Oke, selamat pagi semuanya yang sudah hadir di Google Meeting. Di Lumennya itu Eduardus Bernandito belum absen, Mario Marcelino belum absen di Lumennya. Kita nanti absennya 2 kali ya. Absennya 2 kali, itu ada untuk yang teori dan praktikumnya. Seperti itu di mata kuliah arsitektur komputer ataupun organisasi dan arsitektur komputer gitu ya. Jadi nanti sesi keduanya itu jam 10.30 absennya. Baik, dicoba dulu semuanya, coba on cam. Terlepas nanti jaringan saya atau gimana, nanti coba juga dimonitor Alamsah. Sepertinya Alamsah tetap jadi ketua tingkatnya lah ya, ataupun perwakilan dari angkatan ini ya. Alamsah? Alamsah 2 ya login ya. Alamsah, saya ulangi lagi, sebagai perwakilan kelasnya ya tetap ya. On mic. Oke. Baik, ini saya informasikan semuanya. Sekarang yang tampil Michael, Fernando, Randy, Ken, Eleonora, Alamsah, Ripka, Kanida, Yanus Dwi Hardianto, Adit, Cornel, Adit 2 juga loginnya. Rista, Dadi dengan Eduardus dan Angga. Oke. Jadi tetap on cam dulu. Jadi saya informasikan bahwasanya untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini kita sudah dua angkatan di masa pandemi ini, boleh dikatakan untuk proyek itu gagal ya, dikarenakan pertama itu di mata kuliah luarannya ini ada proyek nanti itu karena pada saat awal mau kuliah pandemi sudah melanda seperti itu. Jadi nggak sempet lah apa untuk konsolidasi ataupun bertemu secara langsung ataupun transfer knowledge-nya juga jadi tambah lambat seperti itu ya. Permasalahan juga untuk mendapatkan resource hardware-nya seperti itu. Nah, itu yang angkatan yang di masa pandemi yang saya katakan gagal. Yang kedua, saya coba itu bahwasanya memang saya turunkan grade dari project itu, levelnya ataupun tingkat kesulitannya, harapan bisa selesai, ternyata juga tidak. Dikarenakan kita tidak full time di lab.
Jadi tidak, pengawasan secara langsung saya sebagai dosen pengampu itu tidak maksimal, ya, sayanya tidak maksimal. Jadi dengan kelemahan-kelemahan demikian di masa pandemi ini, ataupun juga mungkin sudah sedikit banyak kita mengerti protokol yang sudah sering diterapkan menjadi suatu kebiasaan seperti itu, memakai masker ataupun juga mencuci tangan, ataupun ada hand sanitizer yang lainnya untuk apa, kebersihan ya, seperti itu. Jadi saya minta dengan Kaprodi Informatika juga itu nantinya ke rektorat bisa menyetujui kita bisa offline seperti itu. Apakah offline terbatas ataukah memang full seperti itu. Nah, dengan catatan memang dari rekan-rekan mahasiswa tidak ada yang berkeberatan, dari mengetahui juga bisa dikatakan yang masih bertanggung jawab misalkan orang tua seperti itu ya. Orang tuanya juga melihat kondisi situasi memang juga bisa rasional untuk mengikuti secara offline seperti itu. Walaupun kita tahu juga sekarang varian-varian barunya juga berdatangan seperti itu. Nah, akan tetapi ini maksud tujuan saya awal dari ngomong untuk menyampaikan pendahuluan di mata kuliah ini, intinya bahwasanya full time di lab itu di mata kuliah Arsikom ini itu sangat-sangat memang menjadi suatu keharusan seperti itu. Dikarenakan untuk keberhasilan dari luaran mata kuliah berupa proyek. Nah, proyek ini bahwasanya bisa continue ke sekarang. Saya tahu bahwasanya ada mahasiswa, contohnya kemarin siapa? Yang Ayo Project dengan kelompoknya saya. Mikel apa? Atau siapa ya? Halo? Nah, Mikel ya. Nah, jadi bahwasanya di Ayo Project itu bisa Anda dalam ruang lingkup mata kuliah Arsikom ini juga menjadi suatu bagian dari temanya. Contohnya saya ada juga pengadaan untuk ataupun pengajuan proposal ke Ristekdikti untuk pembelajaran basis IoT. Itu nggak lepas dari mata kuliah Arsikom juga. Nah, mungkin di Mikel itu juga bisa dipakai kayak gitu. Di mata kuliah ini hasilnya itu bisa dipakai untuk temanya itu misalkan dalam ruang lingkup pengabdian masyarakat, pembelajaran untuk mengenal sistem kerja ataupun cara kerja dari produk IoT. Jadi Arsikom ini kita nanti ada proyeknya, di mana proyeknya itu saat ini saya melakukan strateginya itu tidak lagi saya serahkan ke mahasiswa untuk mencari proyeknya apa, tapi langsung saya fokuskan saja, saya pilihkan saja seperti itu. Nah, nanti itu dikonsolidasikan, dikomunikasikan apa yang memberatkan mahasiswa ataupun yang mempersulit mahasiswa, sehingga nanti kita bisa tahu apa menjadi jalan keluarnya seperti apa, seperti itu. Jadi Arsikom ini sendiri sebenarnya sudah banyak sekali pendukung di UKMC. Kita di perpustakaan sudah saya minta bukunya dibeli untuk mendukung mata kuliah ini. Bukunya bagus-bagus, tapi 3 tahun ke belakang ini saya bilang bahwasanya bukunya itu parkir di perpustakaan, terlepas memang SOP ataupun bagaimana untuk mengakses perpustakaan. Tapi kalau masa sekarang kayaknya sudah aktif perpustakaannya. Jadi saya minta juga untuk rekan-rekan mahasiswa, monggo silakan untuk kalau bukunya bisa dipinjam kayak gitu ya. Nah, ini ada buku yang saya pinjam juga di perpustakaan kayak gitu. Nah, kalau bukunya yang di perpustakaan ini saya lebih interest itu ataupun lebih apa? Untuk yang Indonesia penerbitnya itu Informatika Bandung dengan Andi Offset seperti itu, Yogyakarta ya. Jadi ini ada satu bukunya untuk yang teori seperti itu. Sebenarnya pada prinsipnya sama nanti bukunya ya, sama. Ataupun e-booknya juga yang ada diseser di Lumen seperti itu.
Nah, ini perlu saya ingatkan juga bahwasanya untuk awal pertemuan ini kita juga punya SOP bahwasanya harus merekam ya, merekam. Jadi nanti sebagai historis untuk kita punya agreement perkuliahan ini juga bahwasanya nanti saudara-saudara bisa untuk flashback lagi apa-apa saja kita punya untuk perjanjian perkuliahannya seperti itu ya. Nah, di sini tinggal ada e-booknya kayak gitu ya. Nanti bisa di-download e-booknya. Dan bukunya juga walaupun bahasa Inggris pada prinsipnya dua buku yang tadi saya sampaikan sebenarnya sama saja seperti itu ya. Isinya juga sama saja. Karena kebanyakan juga menyadur dari buku tersebut seperti itu. Sebagian saya lihat tadi sudah bisa mengakses, tapi nggak tahu ada minta permission apa pada saat downloadnya. Saya tadi lihat di email itu ada yang mengakses e-booknya. Nah, jadi itu untuk teorinya. Untuk yang praktikumnya, jadi kita basisnya nanti ada yang menggunakan simulator, ya. Ini ada namanya Proteus nanti untuk bisa kita mantul ya cahaya. Arduino kayak gitu. Nah, jadi saya pegang dua buku ini. Bukunya bagus-bagus semuanya ini ya. Isinya itu sangat mendukung Anda untuk IO project, untuk kreativitas mahasiswa. Anda bisa mengajukan proposal ke Ristek Dikti itu ya, ataupun Belmawa itu Mikel. Jadi itu bisa nanti tema-tema projectnya bisa digunakan untuk IO project atau juga PKM. Atau kontinuitas dari mata kuliah itu perlu saya ingatkan ke saudara-saudari bahwasanya bisa lanjut ke PTI, itu mengenal teknologi informasi software hardware. Nanti Arsikom ini fokus sudah, misalkan saya contohkan ke embedded system. Kayak gitu, contohnya embedded system ya. Kita menggunakan misalkan microcontrollernya ataupun juga perangkatnya itu seperti Arduino ini saya bilang tadi. Kayak gitu, nanti projectnya saya kasih tahu ini. Nah, nanti kita ada sistem cerdas. 3 mata kuliah ini, sistem cerdas, itu bisa memberikan pengetahuan baru, memberikan suatu fitur baru nantinya di yang produk dari Arsikom. Kayak gitu. Selanjutnya, dari 3 mata kuliah ini masuklah nanti proposal skripsi. Kesinambungan 3 mata kuliah ini ataupun juga ada mata kuliah lain misalkan pemrograman, arsitektur struktur pemrograman ataupun juga pemrograman mobile, itu semuanya akan bisa memfokuskan Anda memilih salah satu tema ataupun judul yang nantinya bermuara untuk skripsi. Kayak gitu. Nah, tapi saya ingatkan untuk rekan-rekan mahasiswa di sini, di semester 2 ini Anda harus memastikan bahwasanya dokumen semester 1 itu tidak hilang, terdokumentasi dengan baik. Semester 1, semester 2 bikinlah folder-foldernya. Kayaknya kemarin-kemarin sudah saya kasih tahu juga manajemen folder di mata kuliah PTI seperti itu. Jadi, Anda akan bisa flashback lagi. Resource dari mata kuliah terdahulu bisa di-take it lagi, bisa diambil lagi. Seperti itu, ya. So, jadi ini supaya tidak mengawang-awang, maksud tujuan saya ngomong juga, saya contohkan juga untuk nanti arah projectnya ya. Arah projectnya. Jadi intinya berpikir untuk membuat kelompok sekarang. Ya. Tampil saya punya screen ya. Arduino. Tampil saya punya screen-nya. Share screen-nya. Oke. Jadi Anda masuklah salah satunya website ini seperti ini ya. Website ini. Kayak gitu. Jadi arduino.cc ataupun yang lain-lainnya terserah kayak gitu ya. Anda punya website mana, tapi ini salah satu yang bisa saya kasih tahu untuk Anda mengenal ya. Salah satu suatu struktur
organisasi I/O. Nah, seperti itu. Kalau kita ngomong komputer dengan teknologi sekarang ini sudah ya teknologinya ya boleh dikatakan ya kalau saya mereferen statement ataupun kata-kata ataupun teks yang kita baca, Indonesia misalkan ketinggalan 100 tahun, indikatornya bahwasanya kita membuat prosesor sajalah. Nah, membuat prosesor, apakah kita bisa seperti itu? Dari sisi knowledge, dari sisi infrastruktur. Nah, jadi itu adalah salah satu pernyataan indikator kita ketinggalan teknologi itu berapa tahun gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah yang arsitektur komputer yang saat ini yang sudah jauh kita ketinggalan. Nah, kita mainan kecil-kecil saja. Kita mainnya di sini saja. Arduino saja. Karena ini kan bagian dari juga sistem komputer tapi lebih kecil, boleh dikatakan ya. Lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi dia punya I/O, dia punya struktur organisasi, dia punya memori, dia punya prosesor, itu jauh lebih sederhana dibanding kita berpikir komputer yang kita hadapi saat ini ya, kita gunakan ataupun apalagi komputer server seperti itu. Jadi kita mainnya kecil-kecil aja seperti itu. Jadi ini yang salah satunya bisa Anda pakai untuk nanti menjadi referensi pembelajarannya. Nah, yang di sini kita bisa lihat nanti project-projectnya ya. Project-projectnya yang sebagai, dan kalaupun nanti ada download untuk softwarenya, ini semuanya gratis ya. Semuanya nanti gratis. Untuk editornya ini tinggal ada download saja nanti. Entah itu untuk Windows ataupun juga Linux ya. Mohon maaf, saya sarankan bahwasanya saudara-saudari bahwasanya jangan dulu migrasi operating sistemnya ke kalau menggunakan Microsoft ke yang 11 ya, 11. Jadi pakai dulu saja yang tetap yang 10 saja, nggak usah dimigrasikan atau diupdate ya. Itu untuk masukan saja atau untuk menghindari compatible dari software ya. Seperti itu. Jadi ini bisa Anda download ya. Gratis semuanya. Untuk toolsnya ya. Seperti itu. Nah, jangan juga download yang beta. Gak usah ya. Gak usah, kalau yang beta-beta gak usah lah. Jadi ini kita pelajari untuk praktikumnya nanti. Sekaligus untuk praktikumnya kita berpikir. Seperti itu. Oke, sembari untuk saya sampaikan materi-materi yang lain, silakan kalau ada pertanyaan juga nggak ada masalah ya. Jadi kita pastikan itu bahwasanya Anda bisa mengeksplorasi temanya ataupun judulnya yang terkait dengan Arduino ya, yang otaknya itu Arduino. Seperti itu. Untuk proyeknya. Project. Nah, itu ya. Project. Nah, jadi Anda bisa nanti mendapatkan jenis-jenis project. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Yang Ayo Project ataupun yang PKM, tema ini bisa Anda jadikan untuk pengabdian masyarakat ataupun juga basis riset. Tujuannya untuk mengenalkan teknologi, tapi yang sifatnya memang controlling ya, monitoring. Syukur-syukur memang sudah bisa dikoneksikan ke internet ya. Jadi sudah I/O, Internet of Things kayak gitu. Nah, jadi controlling ataupun monitoring, tapi pastikan syukur-syukur tidak menggunakan yang gunakanlah memang itu yang sifatnya kontrol jarak jauh ataupun remote istilahnya, kontrol jarak jauh ataupun remote. Indoor plant watering ya, kita lihat ini apa nih. Jadi nanti Anda bisa lihat materinya dan pastikan juga bahwasanya resource dari hardware-nya itu, nah ini hardware-nya. Component and supplies. Dari sisi hardware itu memang tersedia. Nah, bisa Anda
nanti juga cari di e-commerce, misalkan kayak Shopee, ataupun juga yang punya luar juga boleh ya. Saya pernah belanja yang di luar itu, cuma memang agak hati-hati kayak gitu ya, karena banyak yang bohong juga gitu. Nah, misalkan ini, tapi dia ada spesifikasinya. Atau langsung bahasanya itu satu bundel perangkat kayak gitu. Nah, di sini perangkat-perangkatnya ya seperti itu. Ada relay juga, analog digital multiplexer, ini seriesnya. Jadi pastikan nanti projectnya itu bahwasanya kesediaan dari komponen itu memang ada. Seperti itu. Nah, terus nanti Anda tinggal untuk ini codingnya yang dimasukkan di Arduino-nya itu sudah tersedia, tinggal di-download saja. Nanti kita pelajari dari sisi struktur programnya. Tinggal di-download saja dan kita akan kita bisa langsung pakai kayak gitu ya. Kalau kita mau customize boleh nanti misalkan seperti itu. Nah, ada juga nanti skematiknya. Jadi skematik ini bentuk dari koneksi komponen itu. Apa nih bahasanya ini yang paling enak? Kalau dia misalkan FZZ gitu ya, itu memang tipe filenya kalau memang belum tersedia, nanti bisa dicari lagi ya pendukungnya. Ada aplikasi-aplikasi pendukung untuk tipe file ini. Kayak gitu. Makanya cari dulu yang memang mensupport kayak gitu ya. Dia punya resource, hardware-nya, coding-nya, skematik. Nah, kita contohkan lagi misalkan yang... Nah, kemarin mahasiswa tuh ada yang membuat yang kayak gini juga, tapi nggak selesai juga seperti itu. Terlepas dari memang perangkatnya juga seriesnya beda, masalahnya demikian. Nah, cari saja yang memang nah, jangan buat yang seperti ini ya. Jadi hubungannya nanti dengan Archicom itu sendiri, kita mengetahui dari bagian kecil dari suatu struktur I/O prosesor ya, pemrosesannya dengan ARM ataupun dari jenis pemrosesan ya, kalau kita ngomong itu embedded system seperti itu, yang lebih kecil dari komputer, struktur komputer, sehingga kita lebih melihatnya itu lebih fokus ya. Nah, kayak gini. Nah, ini nggak usah dibuat yang kayak gini, nggak usah. Takutnya mengenai memang asik lihatnya, cuma keamanannya itu yang tidak bisa dijamin seperti itu. Yang kayak gini nggak usah ya. Jadi lebih mengarah nanti temanya itu, kalaupun sifatnya menghibur ya, tetap mengutamakan keamanan seperti itu. Jadi syukur-syukur ini terkait dengan implementasi hasilnya itu bisa ke pertanian. Contohnya tadi pertaniannya ya ini tadi mainannya tadi. Nah, ini kan sebenarnya nanti bisa mengontrol dari sisi kekeringan tanah atau apa seperti itu nantinya. Jadi bisa menyiram kayak gitu ya, ataupun juga perikanan. Nah, nanti dilihat di situ saja nanti. Nah, apakah GPS ini yang seperti ini kita buat lebih bisa bermanfaat? Ya monggo saja kalau bisa bermanfaat, misalkan untuk tracking ataupun
memastikan untuk saudara di mana ataupun anak seperti itu untuk dimonitoring, membuat hal-hal demikian ya monggo, nggak ada masalah dibikin kayak gitu. Kalau memang itu bisa, nah ini contohnya ya. Kalau ini bisa dibuka nih. Jadi aplikasinya ini nih, freezing. Ya, salah satu aplikasinya seperti itu. Jadi skematik itu ini yang belum tahu. Ya. Jadi saya sampaikan dulu awal dari perkuliahan ini, dari teorinya tadi ada buku yang mendukung ataupun e-book ya. Terus yang praktikumnya dalam sisi project. Jadi kita tinggal pakai nanti namanya ini project board yang belum tahu ya. Jadi kita mencolok-colokan aja nanti. Dicolok-colokin. Jadi nggak main soder-soderan kayak gitu. Jadi ini perangkatnya di mana untuk susunannya kayak gitu. Nah, makanya mainan seperti ini nggak bisa kita kalut pikirannya. Jadi asik, harus dibuat asik kayak gitu ya. Jadi santai saja untuk bagaimana menghubungkan satu titik ke titik lainnya seperti itu. Dan codingnya juga sudah tersedia. Nah ini codingnya dalam Rolling bisa dipakai di Arduino nanti untuk di download dan dimasukkan ke Arduino-nya seperti itu. Nah ini contohnya ya, ini contohnya yang apa? Yang sederhana. Ini kalau seperti ini dia disolder biasanya. Kalau yang kayak gini bentuk gambarnya, biasanya sudah disolder ya. Seperti itu. Nah ini contoh-contohnya untuk perangkatnya juga. Nah ini untuk melihat pin-pinnya. Dalam Arduino ini apa pin-pinnya seperti itu. Untuk apa saja pin-pinnya itu ada penjelasannya. Nah ini apa prosesornya. Yang ini gambarnya. Nah ini kalau dilepas kayak ini nih. Ada berapa pin kayak gitu ya, 28 pin. 28 pin ini dimana mikrokontroller Atmega A328 seperti itu. Nah pin-pinnya ini mewakili apa-apa saja, ini ada keterangannya. Seperti itu. Ini juga untuk power, ini tampilannya seperti ini kayak gitu ya. Itu untuk mengenal Arduino ya. Ini Arduino. Arduino pun banyak apa variannya, ada Arduino Uno, ada Nano kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini untuk apa? GPS-nya apa? Seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi ini perangkat-perangkat seperti ini nanti dipastikan dulu bahwasanya tersedia dulu ya. Bisa diakses ataupun bisa dilakukan pengadaan. Ini contoh salah satu proyeknya. Tapi usahakan proyeknya itu bisa memberikan manfaat di bidang pertanian, misalkan perikanan. Perikanan ini seperti apa? Misalkan melihat dari sisi airnya ya. Ketika airnya itu dia punya keasaman ataupun apa pH-nya tidak sesuai dengan ikan, itu akan memberikan notifikasi seperti apa seperti itu ke pengguna seperti itu menggunakan Android seperti itu contohnya misalkan. Nanti ini sifatnya itu Anda tinggal menggunakan resource yang sudah ada. Contohnya seperti ini ya. Nah, nanti kalau kontinuitasnya kalau itu dijadikan itu suatu PKM ataupun riset itu gunakan prinsip ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika Anda melihat resource yang sudah ada ini dan pernah diimplementasikan di mata kuliah Arsikom, itu ketika Anda mau menjadikan suatu skripsi, mau diangkat ataupun jadi penelitian ataupun hal-hal yang terkait dengan kreativitas yang dibiayai oleh pemerintah seperti itu ya, lakukanlah hal demikian ini. ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu menjadi suatu hal yang baru. Nah, ini tema-temanya yang apa sebisa mungkin diikuti lingkungan. Kayak gitu. Ya kalau ada tema lain silakan nanti ya. Jadi pertanian ini ataupun perkebunan seperti itu yang kaitannya ke tanah ataupun perikanan
ataupun hal-hal lainnya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut di grup WA seperti itu ya, supaya nanti kita melihat rasionalitas dari kebutuhan resource hardware-nya ini, karena ini dibeli nanti seperti itu. Nah ini misalkan kalau nggak salah ini, kalau dia misalkan masuk ke intelligent home terkait dengan ini, baru controllingnya mungkin untuk window remote Arduino. Pakai Bluetooth modem, mail jumper. Nah pastikan juga, biasakan untuk melihat cara kerjanya itu bahwasanya tersedia juga videonya. Nah kayak tadi ada videonya. Nah ini kayak gini kan sederhana nih. Tapi pastikan dulu kemanfaatannya. Untuk apa nantinya. Nah ini cara bagaimana berinteraksi dan memastikan Arduino-nya itu pada operating sistemnya juga bisa connect. Nah ini ada caranya. Kayak gitu. Bagaimana dia memang dipastikan bisa bekerja perangkat itu ke operating sistemnya, khususnya misalkan Windows. Kayak gitu. Nah ini apakah dia ini basis mobile tapi pakai operating sistemnya Windows Phone 10. Nah, jadi pastikan juga bahwasanya implementasi aplikasinya itu, kesediaannya itu syukur-syukur memang dia menggunakan yang banyak dipakai, yaitu OS-nya itu Android ya. Jadi nggak usah menggunakan yang apa justru jarang digunakan. Windows Phone ataupun juga punyanya Apple kayak gitu ya, iOS kayak gitu. Ya pokoknya pastikan itu kemanfaatannya, walaupun dia juga ada ya seperti itu resource-nya, tapi pastikan itu yang ini saja apa dia punya implementasinya itu bisa digunakan secara yang lebih banyak lah, universal lah seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk penjelasan saya kenapa saya tekankan ke project ini ya? Untuk memastikan saudara-saudari itu memang kegagalan-kegagalan yang apa yang saya sampaikan tadi ya, terlepas memang mungkin alasannya ini lebih tepatnya masa pandemi ini interaksi, makanya saya katakan untuk kita kuliah secara daring itu, kalau yang namanya praktikum memang sudah dilihat juga apa kekurangan-kekurangannya seperti itu. Jadi dasar mengapa kita coba kalau memang memungkinkan untuk bisa diselenggarakan secara offline kayak gitu. Jadi dipastikan kita untuk projectnya itu biasanya pun itu saya pamerkan ya. Ada aktivitasnya, bisa dilihat di YouTube saya juga, nanti saya share juga. Seperti itu. Mata kuliah itu ada dampak bukan saja ke personal mahasiswa dan dosennya, tapi sivitas ya. Jadi hasil perkuliahan itu bisa dilihat apa. Mahasiswa pun bisa merasakan dampaknya yang unknown menjadi to know ya, yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Syukur-syukur memang bisa bisa mendapatkan to know, understand, and comprehensive kayak gitu. Syukur-syukur demikian harapannya. Jadi dari project itu Anda tahu, Anda mengerti, dan Anda paham. Pahamnya ini Anda bisa memodifikasi itu media hasil dari luaran mata kuliah ini. Nah, sehingga nanti bisa digunakan untuk kreativitas mahasiswa ataupun juga bisa digunakan untuk skripsinya, sehingga ekspektasi untuk selesai cepat itu ada. Contohnya kawan-kawan mahasiswa kita juga kakak tingkatan Anda ini pun ada yang tidak sampai 4 tahun sudah selesai, ini sudah ngurus untuk wisuda seperti itu. Nah, itu syukur-syukur Anda bisa juga cepat selesai, dan itu pun menjadi indikator baik bagi perguruan tinggi seperti itu. Jadi jangan dikira Anda ketika
lama-lama di kampus justru senang, itu ngerusak akreditasi seperti itu. Jadi pastikan bisa selesai tepat waktu. Seperti itu, ataupun lebih cepat. Jadi dengan kata lain, mata kuliah itu berkesinambungan. Dokumen kuliah semester sebelumnya jangan dihilangkan karena ada relasi yang saya sampaikan tadi. Terkait dengan buku-buku ataupun terkait dengan proyek-proyek mata kuliah itu akan membuat Anda lebih terbiasa membuat laporan, misalkan di PTI membuat slide, karena itu nanti membiasakan, sifatnya membiasakan. Seperti itu. So, jadi untuk yang mengenai awal dari pertemuan kita ini, itu yang lebih saya tekankan dan juga untuk memberikan gambaran, memastikan untuk kita bisa offline, seperti itu. So, bagaimana tanggapan Pak Ketua Lamsah ini? Gimana Lamsah? Respon. Panjang lebar saya ngomong, kebanyakan nggak saya ngomong tuh, sehingga mungkin membingungkan atau gimana? Silakan Lamsah. Ya, ini saya yang di luar kota ini nggak tahu saya Ripka ini ataupun yang lainnya Arista ya kemarin ya. Walaupun Arista dekat sini ya saya nggak tahu nih apa. Udah posisi di Palembang belum kayak gitu ya? Gimana? Oke ya makanya Kak. Oke untuk rekan-rekan sini semuanya apa? Saya nggak tahu untuk yang informasi mata kuliah saya khususnya memang ada apa? Tapi kita harus rasional juga ya. Jadi kalau memang kondisinya ya yang tidak kita inginkan bahwasanya si virus itu memang memamabiak lagi ataupun berevolusi lagi, wallahu alam seperti itu ya kita terpaksa harus mundur juga kayak gitu ya. Nah, tapi balik-balik lagi ini dari kawan-kawan untuk semester 2 ini di mata kuliah Arsikom, so bagaimana tadi Pak Ketuanya Saudara Alamsah seperti itu menyampaikan. Yang lainnya silakan mengargumenkan dengan gambaran proyek ya, dengan gambaran proyek yang saya katakan tadi bahwasanya tidak akan lebih baik kalau kita itu tetap online ataupun hybrid. Nah, makanya saya sekarang memastikan untuk proyeknya saya yang mengajukan ke saudara untuk Anda bisa evaluasi apakah mampu diselesaikan atau tidak. Nanti dibikin diskusinya kayak gitu. Nah, nanti apa bagaimana yang lebih baik seperti itu. Tapi intinya mata kuliah Arsikom ini itu ada luaran mata kuliah. Seperti contohnya saya ulangi lagi yang proyek-proyek tadi. Tapi dengan dasar semuanya menyetujui ya. Mahasiswa dengan kelompoknya menyetujui seperti itu. Nah, syukur-syukur juga saya bilang kayak misalkan yang saya tahu ya si apa? Mikel sudah ada tema belum yang PKM-nya ataupun AI project-nya? Kelompoknya, Mikel. Nah, Mikel bisa gunakan langsung cepat mata kuliah ini cari project itu sendiri dulu mungkin ya untuk pembelajaran pengenalan teknologi microcontroller, bahasa kalian seperti itu. Tapi kalau kita dapatkan mungkin yang sudah menggunakan Node MCU namanya ya, untuk kita bisa online kan, yang basis IoT juga boleh seperti itu. Saya juga punya program tapi saya nggak tahu apakah itu nanti dibiayai tidak oleh Ristek Dikti kan. Itu di YouTube saya mengajukan proposal seperti itu kan. Nah, itu Mikel bisa dalam lingkup pengabdian ke masyarakat, tapi khususnya sekolah. Kayak gitu. Jadi bagaimana memberikan suatu pengetahuan, pembelajaran, langsung melihat produknya, bagaimana cara kerja produknya, untuk mensosialisasikan bahwasanya teknologi yang seperti ini
sudah ada loh dan bisa kita kuasai. Kuasai itu maksudnya kita bisa membuatnya sendiri, merangkainya sendiri. Syukur-syukur memang kita bisa programnya sendiri. Tapi untuk saat ini kita pakai saja resource yang sudah ada untuk supaya kita open mind ya. Bisa buka pandangan kita, oh like this, seperti itu. Seperti ini produknya, seperti itu. Nah, tentunya balik-balik lagi memang itu harus melihat dari sisi rasionalitas, dari sisi kegiatan ataupun juga resource keuangannya seperti itu ya. Makanya kalau mata kuliah ini ada agreement sendiri ataupun persetujuan dari masing-masing kelompok. Nah, di mata kuliah ini saya lihat ada berapa mahasiswa? Loh, Eduardus Bernardito belum absen loh ini. Di Lumen ya. Ini ada 16 nih. Kayak gitu, ada 16. Ada 16 mahasiswa. Adit? Sehat, Dit? Nah, Adit, saya nggak mau lagi nih mau denger nanti komunikasinya susah nih. Makanya kalau kita offline mungkin lebih fair gitu ya. Kalau online oke lah fine. Kita ya penuh pemakluman bahasanya itu ya. Karena jaringan lah apalah inilah seperti itu. Jadi kelompoknya mungkin gimana-gimana. Makanya kelompoknya gimana nih asiknya? Apakah ini sifatnya kelompok nih Alamsah untuk proyeknya? Nanti juga ada tugas individu ya, ada tugas individu. Tapi tugas individunya itu lebih banyak membaca ya, lebih banyak membaca seperti itu. So, saya ulangi lagi. Gimana? Nanti membuat kelompoknya mau dibuat saya tentukan sendiri atau bagusnya untuk kenyamanan Anda ini saja atau saya yang menentukan masing-masing dari tim bisa 3 bisa 4 kayak gitu. Tergantung dengan pembiayaan dari produk itu. Seperti itu. Sebenarnya kalau Mikel saya ulangi lagi kalau memang bisa mengambil materi dari mata kuliah ini untuk tema AI project-nya juga bisa seperti itu. Arduino. Ini saya share screen. Nah, ini misalkan contoh ya. Contoh saja. Makanya lihat saja pengadaannya itu syukur-syukur memang bisa terjangkau gitu ya. Bisa terjangkau. Ini yang misalkan paket ya. Tapi paket ini biasanya bisa beberapa project ya. Di sini misalkan ada sensor ultrasonik kayak gitu ya. Ada relaynya seperti itu, ada speakernya seperti itu ya. Nah, ini jumpernya ini ada male ada female juga. Nah, ini bisa dikenakan ini sensor juga nih. Jadi nanti bisa disesuaikan saja mencari perangkat dulu, boleh, baru cari resource untuk programnya misalkan. Mana yang sesuai. Kayak gitu. Itu mainannya ya untuk mempermudah kita belajar. Jadi kita gunakan saja resource yang sudah ada. Untuk bisa ya bahasa saya tadi open mind kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ini ada pH meter sensor for Arduino. Nah, ini pastikan dulu bahwasanya
Ini aja perangkatnya sudah 261 biru ya. Kayak gitu, belum lagi Arduino-nya. Nah, jadi makanya dilihat situasionalnya dari sisi kelompok dengan kesediaan perangkat ini seperti itu. Nanti bukan saja membuat merangkai dari hasil dari komponen ini, tapi juga membuat laporannya juga dan dipresentasikan, serta kalau memungkinkan kita bisa untuk dipamerkan seperti itu. Itu yang bahasa saya tadi, pengetahuannya itu ataupun hasil pembelajarannya itu bisa juga berdampak pada lingkungan sekitar, minimal sivitas. Nah, kalau kayak gini dia makanya hati-hati carinya itu yang murah tapi bermanfaat, berguna dan bisa digunakan ya. Tapi kalau sudah segini pun saya tidak recommended ya. Tidak recommended. Seperti itu. Oke, gimana? Untuk pertemuan awal ini, apakah sudah memanas kepalanya? Udah pusing otaknya gitu? Cornel, apa kabar Cornel? Ya, gimana Cornel? Boleh. Nggak apa-apa, santuy. Bukan politron, bukan ya? Bukan politron. Nggak ada yang possible. Orang itu kalau kepepet itu bisa semuanya jadi dia. Ya, itu salah satu juga mungkin Cornel mau menyampaikan tema ya, tema. Boleh. Makanya tapi ingat resource dari software, dari hardware ya, terutama dari sisi nanti ketika dibentuk berapa tim itu yang rasional dengan keuangannya. Makanya itu bisa menjadi acuan persetujuan dulu kayak gitu. Nah, memang balik-balik lagi kenapa saya ngomong tadi kalau dilihat tadi flashback ada istilah controlling monitoring. Nah, itu saya sampaikan harus ya, kontrol dan monitor. Jadi kontrol dan monitor itu bahwasanya kita bisa mengontrol meremote bahasanya seperti itu. Makanya teknologinya IoT, menggunakan jaringan internet seperti itu. Monitor tidak selalu harus mengontrol. Nah, jadi bahasanya itu dari sensor dia mendapatkan misalkan anggap saja kita menggunakan kita dalam ruang lingkup weather suhu di luar misalkan. Dari evaluasi mungkin bahwasanya berapa derajat itu ini misalkan saja ngomongan saya ya, anggap saja asumsi kita saja ya. Karena saya belum tidak memiliki kompetensi menjelaskan mengenai virus kayak gitu ya. Tapi istilahnya ini monitoring ya. Suatu perangkat monitoring. Jadi kita mungkin membaca nanti ada resource bacaan ataupun jurnal ataupun artikel yang kredibel. Virus itu lebih dominan misalkan suhunya itu di atas 30 derajat misalkan 29 derajat, 28 derajat sampai dengan di bawah 50 misalkan ya. Misalkan. Jadi kita bisa atur sensor suhu kita untuk memonitor, menyampaikan bahwasanya secara real time suhu di luar itu ataupun di dalam ruangan itu berapa.
Kayak gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang masuk ambang batas untuk men-trigger orang harus keluar dari area karena akan menyebabkan virus itu akan lebih mudah berkembang, nah itu monitor namanya. Jadi bukan kita mengontrol, hasil dari inputan ke sensor itu memberikan informasi, itu monitoring. Nah itu boleh, hal sederhana itu. Jadi cuma memberikan suatu warning, ya, peringatan dengan dasar bacaan kita bahwasanya virus itu lebih mudah berkembang di suhu berapa sampai dengan berapa ambangnya. Kita menggunakan Arduino, kita menggunakan temperatur sensor kayak gitu. Dan softwarenya, nah ini pun nanti ada softwarenya juga yang secara bisa kita gunakan, namanya Blink, namanya Blink banyak sekali digunakan untuk kompetisi juga, tapi memang secara originalitas karena kita tinggal pakai ya, mainannya itu tinggal pakai. Jadi itu sebenarnya tidak bisa kita sampaikan ini punya kita, nggak boleh itu Blink. Nanti juga itu saya share seperti itu. Blink. Jadi banyak software juga yang nantinya kita bisa pakai untuk memprogram yang basisnya Android. Jadi yang saya ngomong tadi yang Arduino tadi cuma memprogram di Arduino-nya. Ada editornya, Arduino tinggal di-download, nah itu untuk masukkan program yang tadi saya bilang downloadnya. Nah juga ada software, misalkan mobile ya, untuk Android. Nah kita bisa program sendiri ataupun memang bisa tinggal download saja, tinggal kita install kayak gitu. Tapi kita tidak mengetahui nantinya bagaimana cara mendevelopnya. Nanti ada tutorialnya untuk bagaimana membuat Blink, membuat Blink. Dan ini kalau angkatan terdahulu itu sudah membuat yang malah sudah bisa dikategorikan sebagai laporan tugas akhir D3 atau D4 malah kelompoknya ya. Nah, itu Blink itu IoT platform. Ini ada registernya juga nanti. Kayak gitu. Dan ini ada contoh-contohnya juga. Kayak gitu sih. Nah, ini. Silakan kenalan dengan makhluk ini ya, nanti register ya. Blink. Tampil ya. Dan banyak sekali contoh-contohnya untuk tutorial membangun basis IoT menggunakan Blink ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau kompetisi memang kalau saya lihat siapapun yang menggunakan Blink ini kalau tidak melihat dari sisi dasar kasuistisnya itu memang yang kekinian, ya boleh dikatakan itu tidak ada value yang baik lah ya, seperti itu untuk penilaiannya yang lebih baik. Nah, saya ingatkan untuk saudara-saudara, kalau Anda membaca yang sifatnya yang bahasa Inggris seperti ini, jadi akan lebih bagus itu memang Anda fokus dulu. Ya, maksudnya fokus dulu itu carilah salah satu contoh, misalkan Anda ke YouTube kayak gitu ya. Salah satu contoh tutorial untuk membuat menggunakan Blink. Nah, itu. Nah, nanti itu lebih fokus Anda mau ngerjakan yang seperti apa, karena ini banyak sekali nanti bagian yang seharusnya Anda pelajari seperti itu ya. Dari sisi memang mekatroniknya, mekanik dan elektronik, terus pemrogramannya, terus juga jaringannya seperti itu ya. Nah, ini misalkan untuk membuat suatu yang terkait dengan ada temperatur sensor. Ini ada tutorialnya. Kayak gitu. Ada videonya.
Jadi memang sebenarnya Blink ini mudah ya. Mudah itu dikarenakan memang kita bahasanya itu API-nya ataupun juga kita punya resource-nya itu lebih mudah didapatkan seperti itu. Tinggal di-download saja nanti dari dia punya kebutuhan. Nah, ini bisa Anda tutorialnya pun ada ya, secara video audio. Kayak gitu. Tapi juga ada yang memang berbayar ya. Tapi itu yang lebih kompleksitasnya agak lumayan seperti itu. Ini silakan nanti juga berinteraksi dengan Blink ini ya. Tapi nanti pokoknya lambat-lambat saja belajarnya. Makanya balik-balik lagi saya bilang kalau misalkan kita secara online, saya tidak bisa memonitoring ataupun juga apalagi mengontrol kayak gitu ya, nggak bisa. Nah makanya balik-balik lagi juga tetap kita harus rasional, melihat situasi kondisi, apakah kita memang bisa ya untuk menyelenggarakan secara offline. Seperti itu. Nah, kalau tema-temanya balik-balik lagi bisa nanti didiskusikan lagi. Syukur-syukur memang yang menangani hal-hal yang terkait dengan situasi kondisi COVID ini ya. Dengan kata lain, hindari interaksi secara langsung. Yang lebih intensif ya, yang lebih intensif. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita bersama. Ya balik-balik lagi apakah di lab 2 ini bisa presentatif juga untuk rekan-rekan mahasiswa ketika memang itu kita harus secara offline. Nah, ada pandangan lain mungkin silakan. Dari Cornell tadi juga sudah menyampaikan, tapi lebih mengarah ke arah project kita ya. Bernardito, ada yang mau disampaikan? Alah, langsung good enough kayak gitu ya. Cak Nyokati. Ya, Cak Nyokati nanti yang katik-katik ini bingung nanti apa ayam katik. Yang lainnya, Rista, mungkin Rista lebih kritis mungkin. Rista gimana? Mic. Loh, mic-nya belum di on dulu. Saya ada yang bisa mendengar suara Rista, kalau saya lihat di sini disable mic-nya. Nah, Kanida geleng-geleng dia. Entah dia dengar musik atau memang merespon. Ya. Belum ada. Oke. Nggak ada yang lainnya? Ken, gimana Ken? Karena yang saya lihat kayaknya untuk angkatan yang alam saya ini memang berapa minggu ini ya, walaupun memang libur gitu ya. Tapi memang tidak ada ngikutin untuk organisasi atau apa ya, atau memang masih bersikap social distancing kayak gitu atau gimana, atau nggak apa-apa ya. Silakan menyampaikan apakah ada dari rekan-rekan mahasiswa yang dari pihak keluarganya pun underestimate terkait dengan perkuliahan secara offline. Maksudnya itu tidak begitu bahasanya gimana ya? Tidak menyetujui lah
kuliah offline, nah gitulah gimana nih. Secara langsung saja saya ngomong to the point. Gimana? Randy. Oh ya Randy. Ren. Nah, ini kayak gini contohnya. Kalau kita online ini. Mario Teguh. Gimana Mario? Mario masih ngantuk. Nah, 7:30 kuliah. Masih sembep. Enaknya kalau yang online ini kayak gitu ya. Nggak mandi juga nggak majalah ya. Kayak gitu. Apalagi kelihatan Bernardito. Bernardito nggak mandi ini. Nggak on mic Bernardito. Gimana Mario? Ada nggak? Kalau dari sisi keluarga gimana apa? Perkuliahan secara offline ada pandangan atau Mario sendiri gimana? Boleh ya. Ya, sebenarnya kayak gini. Saya pun memahami ya, saya menggiring apa opininya itu ketika memang ada keluarga, mohon maaf bahasa saya, yang pernah apa terjangkit ya ataupun terinfluen COVID-19 ataupun variannya seperti itu. Nah, mungkin menjadi suatu hal yang traumatik kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita maklumkan ya. Mau ngomong apa lagi kita kalau seperti itu. Kayak gitu. Baik, untuk itu jadi ya makanya kita sampaikan saja di forum ini ataupun juga di grup ya seperti itu. Nggak perlu personal chat ya, langsung di grup. Dan saya ingatkan untuk rekan-rekan mahasiswa eh, di semester 2 ini saya pastikan saya minta untuk tidak melakukan personal chat ke saya. Urusan kuliah ya. Kecuali ketuanya, alam sah, boleh. Yang lainnya saya minta gunakanlah grup. Anda nanti dianggap nggak tahu kayak atau apa kayak oleh kawan-kawannya terserah, ya. Silakan Anda gunakan grup itu untuk bertanya dengan saya, ataupun mungkin kawan-kawannya bisa merespon sebelum mungkin saya delay ya, ataupun slow respon kayak gitu. Jadi bisa jadi kawannya yang akan menyampaikan apa dari sisi ketidaktahuan. Jadi ketika Anda melakukan chat personal ke saya, WA ataupun SMS, seperti itu, ataupun WA ini lebih seringnya kita sekarang, bisa jadi tidak akan saya balas. Ya. Kalau semester lalu ya anggaplah newbie ya, semester 1. Nah ini sekarang masuk semester 2, saya minta untuk rekan-rekan mahasiswa, jangan personal chat dengan saya. Gunakanlah komunikasi itu di grup. Kayak gitu. Kalau memang gimana ceritanya itu harus personal chat, bridging dulu ya, dijembatani dulu oleh Alamsah. Kayak gitu. Jadi silakan sampaikan ke Alamsah menyampaikan dengan saya seperti itu. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita seperti itu ya. Nah, jadi syukur-syukur juga berlaku untuk dosen lain, untuk saudara-saudara lebih bisa menggunakan WA group sebagai open access dan kita secara umum bisa mengetahui komunikasi antara dosen dan mahasiswa seperti itu. Oke? Adit? Oh, Adit. Kira-kira kalau Adit mau bikin apa, Adit? Kalau gambaran dari penjelasan saya tadi atau putus-putus tadi untuk proyeknya? Nah, delay. Ya. Ini juga pembuktian bahwasanya komunikasi itu kita dengan menggunakan online ini
sangat-sangat terganggu gitu ya. Adit padahal dua akun ini. Entah mic-nya memang belum. Ini mic-nya sudah on satunya. Oke, kalau dari saya ya, untuk pembentukan kelompok, ingat nanti ada tugas mandiri, tugas personal dan juga ada yang kelompok ataupun grup kayak gitu ya. Ini ada 16 mahasiswa. Jadi proyeknya akan dilihat dari sisi tingkat kelompoknya itu akan dilihat dari sisi tingkat untuk berapa banyak dari resource money-nya gitu ya. Dari keuangannya itu harus dipenuhi. Misalkan contoh ya, saya contohkan lagi. Tolong diperhatikan yang ini supaya nanti kita tidak ada miskomunikasi ya. Supaya kita tidak terjadi miskomunikasi. Nah, misalkan carilah yang memang terindikasi banyak yang ada terkait dengan sensor ya. Kalau misalkan membeli proyeknya itu ya, ada sensor. Ataupun memang harus belinya tuh terpisah. Nah, ini saya ngasih tahu dulu untuk bagaimana membentuk kelompok itu karena boleh jadi tidak sama banyaknya satu kelompok itu ya. Misalkan kalau kita membuat robot lengan ini ya, simple programmable robotic arm GBL3, ini ada Arduino project board ataupun breadboard generic, jumpernya ada potensio ataupun rotary potentiometer. Ada ini gampang ini ada servo selesai. Nah, ini gampang ini ya. Ini gampang. Medianya sangat mudah didapatkan. Nah, karena dia dari sisi motor servonya lengannya dibuat saja pakai kardus. Nah, gitu. Nah, ini kalau yang seperti ini ya. Project seperti ini. Jadi nanti ada codingnya. Nah, ada skematiknya. Nah, kalau seperti ini dia tidak dikontrol dengan internet ya. Memang manual seperti itu. Ini manual. Ini code-nya ya. Ini skematiknya. Nah, yang seperti ini boleh jadi 2-3 mahasiswa. Kayak gitu. Boleh jadi. Kalau dilihat dari projectnya. Komponennya. Nah, kalau kita lihat ada YouTube-nya ini nanti ya. Bisa dilihat. Seperti itu. Ini bisa jadi 2-3 mahasiswa. Nah, ini contoh ya, contoh. Ini pun bukan digunakan untuk mata kuliah Arsikom saja, luaran mata kuliah, bukan. Tapi, Mikael, kalau Anda membuat ini bisa digunakan untuk proyeknya di IO Project. Pengenalan mekatronik ya, mekanik dan elektronik dengan contoh lengan robot. Nah, itu. Dengan bahan-bahan material sederhana. Kayak gitu. Bisa menggunakan ini. Jadi mata kuliah tinggal dibeli, dirangkai, dimasukkan codingnya, tinggal masukkan saja, download, masukkan ke Arduino-nya. Ikuti skematiknya, pelan-pelan saja, resistornya. Ini kalaupun harus pakai lampu untuk melihat indikatornya. Mengoneksikan motor servonya, seperti itu, ini Arduino-nya. Nah, jadi ini media ini, perangkat ini bisa dijadikan suatu alat peraga untuk pengabdian masyarakat
terkait dengan Ayu Project, pengenalan ini mekatronik untuk robotik, khususnya menggunakan lengan robot contohnya. Kayak gitu, lengan robot sederhana. Nah ini selain digunakan untuk keluaran mata kuliah Arsikom, juga digunakan untuk Ayu Project toolsnya. Gimana pandangan Michael? Mana Michael? Gimana pandangan Michael dengan gambaran satu? Ini kalau saya ngomong di mata kuliah Arsikom itu bisa 2 ataupun 3 mahasiswa yang mengerjakan proyek ini sebagai luaran mata kuliah. Dan perlu saya ingatkan, hasil dari komponen yang menjadi proyek Anda ini itu tidak saya ambil, tidak diambil oleh lab, enggak, itu Anda pakai untuk kontinuitas mata kuliah selanjutnya apa, ataupun untuk alat peraga PKM. Itu Anda punya hak Anda, seperti itu. Jadi tidak ada dosen ataupun juga lab itu menghai ya, mengambil hasilnya, nggak ada. Boleh ditanya kawan-kawan ataupun kakak tingkatnya. Atau Anda juga bisa mengambil materi-materi punya kakak tingkatnya yang belum selesai. Contoh, kalau Anda temui angkatan yang rombongan Ivan gitu ya. Saya tapi nggak tahu apakah perangkatnya lengkap atau tidak. Robot untuk penghisap debu. Kayak gitu. Nah itu di masa COVID-19 kita bisa membentuk relasinya tuh terkait dengan pandemi ini, kebersihan latar belakangnya. Karena membuat laporan nanti. Mengapa dibuat produk ini? Karena untuk menjaga kebersihan. Seperti itu. Robotnya mobile untuk menghisap debu ataupun pakai sensor kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, itu juga nanti saya komunikasikan coba dengan kakak tingkatnya. Ataupun kalau ada yang sudah kenal dengan kakak tingkatnya angkatan IPAN, minta kontaknya kakak-kakak tingkat yang lain itu apakah masih ada komponennya. Saya beli saja, Kak. Tapi jauh lebih murah ya. Misalkan asalnya belinya itu 100.000 jadi 25.000 kayak gitu. Jadi manfaatkan saja komponen yang ada. Kayak gitu. Apalagi saya tahu proyek mereka tidak selesai. Ada yang tidak selesai ya, ada yang tidak selesai. Kayak gitu, ada yang tidak selesai. Ya karena tadi masa pandemi tadi kita juga nggak bisa maksain untuk mahasiswa harus coming in the class ataupun in the lab seperti itu. Memang kondisi waktu itu nggak bisa banget. Kayak gitu. Nah itu contohnya. Balik-balik lagi. Saya ulangi lagi. Michael. Ya Pak, terus kamu ini. Gimana pandangan Michael dari penjelasan saya tadi? Terkait dengan mata kuliah ini juga dengan Ayu Project kamu, tim kamu. Itu apa? Coba Michael, jangan sampai kamu malu-maluin ya apa informatika kamu jadi ketuanya. Iya. Nanti kalau saya misalkan ya komunikasinya misalkan agak kamu kurang nyaman, kamu bilang aja, aduh Pak, ini kurang asik nih Pak, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Mungkin saya lagi mumet atau apa ya, nggak, santai aja. Kalau dimarahi Pak Wawan itu ya santai aja ya. Kayak gitu. Bukan dimarahi ya, diperingati mungkin ya. Tapi saya minta pokoknya asik-asik aja lah ya. Kalau misalkan mungkin kita semester 2, semester 3 itu makin tambah inten ya. Nah, mungkin akan tahu kelemahan kekurangan ataupun bagaimana melihat karakter masing-masing mahasiswa ataupun juga dosen kayak gitu. Kalau semester 1 kemarin kita asik nggak ya? Michael, asik nggak kuliah metode dengan saya? Semester 1. Nah, ya. Cuma kalau dengan saya itu kayak gitu grafiknya. Semester 1 santuy, semester 2 ya agak santuy, semester 3, semester 4, semester 5 jangan main-main ya. Fokus kayak gitu. Tapi kalau saya tahu sudah mahasiswanya, sudah orangnya sudah saya ngerti orangnya, ibaratnya tuh dilepas saja udah ngerti gitu ya. Nah, itu tambah asik lagi dengan saya ya. Asiknya sudah ya bahwasanya paradigma sekarang
mahasiswa dengan dosen itu bahwasanya sudah mitra ya bahasanya. Jadi kita itu bekerja sama seperti itu. Makanya dalam ruang lingkup ranah sekarang ini dosen dan mahasiswa itu ya jangan sampai membuat mahasiswa itu dibuat takut ke dosen. Salah itu ya. Makanya Anda kalau ada dosen yang salah ataupun dosen yang keselimpet ngomong kayak gitu ataupun salah ngomong, Anda boleh langsung mengcounter bahwasanya Pak ini salah loh Pak. Itu bedanya mahasiswa dengan dosen dengan siswa ya. Jadi boleh Anda menyalahkan dosen kalau memang itu dia ada keselimpet ngomong ataupun salah ngomong. Kayak gitu. Ataupun tidak rasional. Misalkan contoh kayak gini, tidak rasional. Proyeknya ini membutuhkan RKA ya, rencana anggaran pembelanjaannya itu 1 juta. Misalkan saja. Ini saya minta dikerjakan oleh 2 mahasiswa untuk mata kuliah Arsikom. Nah, jangan mau Anda. Nggak rasional. Ini bayaran udah mahal kuliah Pak. Ini terus saya kuliah kok ditarik lagi untuk, walaupun itu nanti produknya tetap punya Anda ya. Tapi kalau ada hal yang tidak rasional, boleh Anda argumenkan. Makanya contoh saya bilang tadi, misalkan yang tadi proyeknya lengan robot ya. Tapi saya berpikir lengan robot itu 2-3 orang, perkiraan biayanya tuh di bawah 300 ya. Harusnya di bawah 300. Nah, tapi kalau saya ngomong ke Mikel tadi, dananya juga bisa dipakai dari Ayo Project-nya, Mikel. Kayak gitu. Jadi judulnya itu untuk Mikel kelompoknya sosialisasi dan pembelajaran. Nah, saya ini aja. Ketik saja untuk Mikel. Mungkin kalau belum dapat judulnya Mikel ya? Atau temanya? Kelompoknya? Perbincangan doang. Ya saya juga ini kawan-kawan mahasiswa ini bagusnya. Nah kalau ketuanya orang yang informatika, untuk yang contohnya related ke mata kuliah ya, relasi ke mata kuliah, Arsikom ini contohnya. Nah mungkin ini judul bisa diajukan ini untuk kawan-kawannya. Sosialisasi dan pengajaran mekatronik. Mekatronik nih mekanik dan elektronik. Studi kasus lengan robot. Nah. Atau gimana lah? Ya mungkin mungkin bisa diolah lagi kata-katanya seperti itu ya. Bisa diolah lagi. Sosialisasi ataupun langsung aja pengabdian kepada masyarakat untuk pengajaran ataupun pembelajaran. Pembelajaran. Sosialisasi dan pembelajaran. Pembelajaran. Nah, itu Mikel. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau Mikel karena juga disupport dengan tim Ayo Project-nya, bikin produknya nggak satu, bikin produknya itu ya bisa 2 kayak gitu sebagai contoh kan. Kayak gitu. Kalau saya ngomong kayak gitu rasional nggak Mikel ya? Tanggapan Mikel? Mikel respon. Kamu rasional aja nggak kasih argumennya kek? Rasional tidaknya itu.
alarm clock, ada juga misalkan smoke detection kayak gitu, tapi ini udah banyak sekali juga. Nah, ini juga ini saya bilang tadi temperatur ya. Temperatur sensor. Ini jenis sensornya. Tapi dia menggunakan Raspberry ya, Raspberry PA2 model B ya. Ada juga menggunakan Arduino. Nah, tinggal dilihat saja nanti apakah. Nah, kalau dia menggunakan ya syukur-syukur memang bisa support ya, bisa disupport. Kayak gitu. Nah, ini semuanya ini kelengkapan tools, kelengkapannya semuanya. Tapi memang syukur-syukur memang operating system yang didukung itu yang sifatnya gratis lah ya, maksudnya kayak gitu. Tinggal tergantung Anda saja. Kita lihat skematiknya. Ini sederhana, skematiknya sangat sederhana sekali ya. Kayak gitu. Tapi code-nya nanti banyak nih. Kayak gitu. Ya, tapi tinggal download saja. Code-nya tinggal download saja. Tapi upayakan itu cari yang ini sederhana nih. Kayak gitu. Sederhana juga. Tapi syukur-syukur tadi fokusnya tadi yang saya bilang adanya kaitan keperikanan, pertanian, lingkungan. Misalkan kita ngomong pertanian juga, misalkan pertanian yang sifatnya yang kecil-kecil itu bukan lahan besar ya, pemanfaatan lahan kecil di rumahan misalkan kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu terkait dengan lingkungan juga. Tapi misalkan kita lingkungannya itu kaitan dengan pertanian atau kaitan dengan perikanan seperti itu. Jadi kemanfaatan dari produknya ini berkesinambungan nanti ke studi kasus yang ditetapkan seperti itu. Jadi poinnya di sini banyak sekali proyek-proyek, tapi balik-balik lagi carilah proyek-proyek yang rasional, yang memang resource-nya lengkap dan tidak mempersulit rekan-rekan mahasiswa seperti itu. Nah, ini juga membantu nih, sangat membantu sekali. Tapi nah ini biasanya pakai sensor ultrasonik. Biasanya menggunakan sensor third eyes for the blind ya. Jadi membantu untuk tunanetra biasanya ini ya. Seperti itu. Ini jenis Arduino lain ya. SparkFun Arduino Pro Mini ya. Ada sensornya ultrasonik seperti itu. Ini nanti ringnya, barsnya kalau misalkan dia ada mau bersentuhan dengan dengan dinding atau apa seperti itu ya. Ada power bank, bla bla bla. Ini code-nya seperti itu, sangat membantu. Ini skematiknya. Nah, seperti ini saja bisa juga digunakan. Nanti ya kalaupun memang tidak tercakup di bagian beberapa arahan saya ini ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Kita lihat kemanfaatannya lebih banyaknya kemana. Ataupun yang lebih rasional terkait dengan dari sisi keuangannya seperti itu. Tapi kita lihat apakah ini bisa berapa orang harusnya dalam satu kelompok. Nah, itu dari sisi kita punya diskusi. Kayak gitu. Oke. Ini kenapa saya ngomongnya itu lebih banyak di arah luaran mata kuliah ya. Terus terang saya ulangi lagi, dengan masa pandemi ini saya flashback lagi apa omongan saya yang sebelumnya. Kegagalan luaran mata kuliah dikarenakan situasi kondisi. Jadi saya dalam ruang lingkup luaran mata kuliah Arsikom ini boleh dikatakan 2 angkatan itu gagal ya. 2 atau 3 angkatan. 2 angkatan, sorry. 2 angkatan itu saya katakan gagal. Tapi memang tidak lepas dari kondisinya. Makanya kemarin kalau angkatannya siapa ya? Yang angkatan 2020 Fredo ya, angkatan Fredo kalau ada yang kenal. Nah, itu sedikit banyak pokoknya adalah yang
Tapi memang tidak begitu signifikan hasilnya karena memang komponennya tidak begitu kompleksitas dari sisi apa. Saya turunkan yang saya istilahkan itu saya turunkan kualitas dari luaran itu sendiri. Kayak gitu. Oke, saya ulangi lagi ini juga bahwasannya saya recording ya, saya rekam, nanti pun saya upload ke YouTube, jadi bisa menjadi suatu flashback balik awal dari perbincangan perkuliahan kita di Arsikom. Dan dari sisi permission kita untuk offline sudah saya ajukan ke Kaprodi, Kaprodi sudah mengajukan ke pihak rektorat, rektorat juga menginformasikan ke pihak dekanat. Nah, kalau memang itu nanti tidak ada permasalahan dari sisi sivitas ataupun di UKMC ini di sini lingkungan sini dan dari rekan-rekan mahasiswa juga baik adanya dan memang lingkungan kita jauh lebih baik. Nah, syukur-syukur itu memang bisa terimplementasikan untuk minggu depan kita bisa offline. Any question please? Ada pertanyaan? Saya ulangi lagi. Buku ya, buku ini pun silakan Anda pinjam di perpustakaan. Alamsa sudah punya buku sudah punya kartu perpustakaannya? Alamsa sudah punya kartu perpustakaan? Makanya apa? Yang saya sedihkan itu bahwasanya kami dosen itu mengajukan buku-buku untuk kelengkapan di UKMC perpustakaan UKMC dan buku-bukunya lumayan waras-waras ya. Makanya saya biasanya kalau yang Indonesia itu saya buka publishernya itu antara Informatika Bandung dan Adi Offset. Dan itu sudah dibeli oleh UKMC untuk di perpustakaan. Nah, memang dikarenakan tadi bahwasanya masa pandemi ini saya tanya itu perpustakaan, ada kak yang pinjam buku ini? Nggak ada pak ini nih. Loh mubazir noh. Buku-buku yang mahal-mahal ini bagus-bagus ini isinya untuk kita sebagai orang komputer, sebagai orang IT, sebagai orang informatika tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Dan dengan kata lain harapan saya silakan diurus untuk kartu perpustakaannya. Dan kemarin pun saya karena untuk memonitoring juga mencari informasi, sekaligus saya memperbarui kartu perpustakaan saya karena kemarin kartunya udah lawas ya. Makanya kemarin pun ganti baru dan itu pun cuma butuh waktu 1 hari. Ya mungkin tidak terlalu banyak kerjanya aktivitasnya di perpustakaan karena memang pandemi ini masih kondisinya ataupun endemi ya ataupun apapun istilahnya. Dan syukur-syukur kawan-kawan mahasiswa bisa untuk interest juga menggunakan fasilitas di UKMC terutama perpustakaan di mana memiliki resource buku yang kami sebagai dosen sudah mengajukan ke perpustakaan dan sudah dipenuhi dan sayang sekali kalau makanan pengetahuan itu tidak kita lahap juga kayak gitu ya. Istilah saya seperti itu. Sayang sekali. Nah, sekarang pun perpustakaan ngomong lagi dengan saya, apa bacaan yang lainnya Pak? Nah biasanya saya baca buku majalah-majalah komputer nih ya untuk mengetahui informasi kekinian seperti itu. Nah sampai saat ini majalah info komputer, PC Plus, Chip, ternyata mereka sudah tiarap semuanya tuh majalah-majalah itu. Saya nggak tahu nih yang saya secara online seperti itu adanya. Tapi nggak tahu kalau kawan-kawan di sini ada juga informasi majalah-majalah yang basis komputer yang Anda pakai. Ada yang baca majalah-majalah sering yang komputer? Kalau enggak, ya saya akan cari yang sifatnya online berbayar. Kayak gitu. Untuk nanti bisa diakses oleh dosen ataupun mahasiswa. Supaya kita mendapatkan pengetahuan lebih cepat. Juga ataupun dengan internet ini ya penyebaran informasi teknologi itu ya informasi dan teknologi ini sangat cepat sekali seperti itu. Harapan saya ya untuk rekan-rekan mahasiswa lebih bisa memaksimalkan yang untuk semester 2 ini lebih bisa memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh UKMC seperti itu, terutama perpustakaan yang saya katakan tadi. Kayak gitu. So, saya pengen dengar suaranya untuk memastikan lagi, ya. Alvin Alamsa tidak usah saya tanya lagi. Kanida,
Bisa offline? Kita minggu depan ya. Dandi, bisa offline nggak apa-apa ya kalau memang ada keberatan bikin alasannya ya. Dandi, oke. Eduardus, Bernandi tuh, mantap. Ini semangat orangnya, mantap ini ya. Eleonora, semangat lah kayak. Lah. Kok Eleonora lesu? Bernandi tuh semangat, Eleonoranya lesu. Oh, mungkin mic-nya jauh ya. Fernando. Nah, tambah lesu. Ken, mantap. Mario, Adit. Kayaknya bisa Pak ya. Kayak mesti pakai kayaknya Adit ya. Rista. Oh, Adit di mana? Oh, gitu. Ya. Di Bangka gimana situasinya, Adit? Ya jangan dibanyakin lah. Maksudnya aktivitasnya udah rame belum di Bangka ya? Di luar, outdoor maksudnya. Ya, Bangka tuh memang seperti itu toh. Rame enggak, sepi enggak gitu ya. Oke, kita lihat untuk minggu depan ya. Apa untuk Adit? Baik. Rista, bisa Rista? Mantap. Randy. Randy. Ada Randy tadi. Randy. Nah, Randy kena. Aduh. Ripka. Ripka bisa? Iya, betul betul. Apa saya informasikan ya? Offline itu kita melihat situasi dari rektorat itu 4 minggu ataupun 4 kali pertemuan. Ya 4 minggu. Ini sepengetahuan saya ya. Saya terjemah apa melihat dari edaran rektorat. Nah, dari 4 minggu itu lihat lagi situasinya. Apakah membaik ataupun tambah crowd apa tambah jauh tidak baik. Tapi kalau kita lihat kemarin saya sudah jelaskan tadi bahwasanya kami dosen pengampu saya terutama mengajukan ke Kaprodi bahwasanya dengan alasan-alasan demikian kita apalagi ada praktikum, ada luaran dari mata kuliah. Bila mana dimungkinkan dan diizinkan oleh Kaprodi Informatika, kita bisa offline penyelenggaraannya. Nah, Kaprodi mengirimkan surat juga pengajuan ke rektorat. Nah, rektorat pun dengan dasar adanya protokol COVID-19 juga memberikan juga surat ke dekanat kalaupun itu bisa diperbolehkan. Dan saya pun akan menunggu juga demikian ya seperti itu. Tapi gerbangnya itu dari rektorat pun sudah ada lah ya seperti itu. Suratnya sudah saya juga dapatkan untuk bisa dekanat ataupun Fakultas Sains dan Teknologi ini bisa mengizinkan demikian. Begitu Ripka. Jadi eh, yang dibatalkan itu kalau dari edarannya dari pertemuan pertama sampai dengan minggu keempat ya. Edarannya demikian, dilihat lagi situasinya. Seperti itu. Di sini pun ada siswa magang ya di lab 2 ini sebenarnya dan saya break dulu ya. Jadi online juga di rumah dulu selama 2 minggu. Jadi selama di tanggal 28 mereka masuk lagi. Seperti itu dengan saya seperti itu. Jadi memang situasionalnya demikian. So, dari Ripka sendiri mendengar ada mata kuliah lain yang bakal offline nggak? Oke.
Mata kuliah pemrogramannya Alamsah untuk yang ada praktikumnya di semester ini apa Alamsah? Pemrograman 2 ya. Siapa? Pak Latius atau siapa? Sudah ketemu belum dengan beliau? Oh, Jumat ya, oke. Nanti kotak-kotakan saja di grup ya gimana ceritanya. Demikian ya Ripka penjelasan saya ya. Baik. Yohanes Dwi Hardianto. Bisa offline? Oke. Cornelius. Cornel, gimana? Waduh. My network. Randy, bisa offline Randy? Yohanes, suara saya jelas nggak ya? Ada? Respon, Yohanes. Aduh, nasib online ya. Angga, bisa dengar suara saya? Bisa offline ya? Oke. Mikel bisa online apa offline? Mikel? Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya minta untuk kawan-kawan yang masih ragu ataupun belum ada kepastian bahasanya, nggak ada masalah. Pokoknya kita komunikasikan saja nanti sebagai. Oke, Randy bisa, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya kita punya dasar semuanya ya. Jadi nggak ada yang akan dipersalahkan seperti itu. Kita ada dasar semuanya. Jadi dengan kata lain berikan juga penjelasan bila mana saya juga ketika saya kondisinya kurang baik juga pasti nyalahin si COVID itu toh. Makanya kita saling jaga saja. Kalau ada something di kita punya badan seperti itu terkait dengan perubahan suhu badan ataupun hal-hal yang terkait dengan kesehatan, diinformasikan sehingga kita juga sama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan ketika kita misalkan melaksanakan offline seperti itu. Dan tidak ada jadi masalah ketika ada sesuatu dan hal ketika memang misalkan nanti di offline kan dan ada sesuatu hal yang saya katakan tadi adanya perubahan suhu tubuh, masalah panas ya ataupun juga flu ataupun lain-lainnya yang memang terindikasi COVID-19 ataupun variannya, boleh disampaikan sehingga kita harus break offline. Boleh. Karena itu untuk menjaga diri kita masing-masing dan juga menjaga lingkungan dan juga menjaga supaya jangan sampai adanya penyebaran virus tersebut seperti itu. Bisa dipahami arahan saya untuk hari ini? Halo? Baik. Syukur-syukur juga untuk minggu depan kita melakukan aktivitas dengan tetap dengan protokol COVID-19 walaupun nanti di kampus. Dan saya minta untuk rekan-rekan mahasiswa buku yang bagus-bagus di perpustakaan tuh tolong untuk nanti dipastikan dulu Anda punya keanggotaan ataupun kartu perpustakaan itu. Bukan saya sebagai delegasi perpustakaan ya, bukan. Tapi saya juga bertanggung jawab sebagai dosen yang meminta buku itu harus dibeli karena untuk mendukung perkuliahan. Harapan kita dengan adanya buku tersebut jauh lebih baik, jauh lebih mudah untuk mendapatkan pengetahuan. Sehingga ketika Anda tahu makna arti buku dan berapa banyak sih buku kesayangan Anda, nah seperti itu pertanyaannya. Ketika Anda tahu arti suatu buku, ketika Anda mencintai buku itu seperti Anda mencintai mainan Anda, boneka Anda, apapun itu namanya istilahnya, makanya ada manfaat di situ. Mainan Anda bisa membuat Anda bahagia. Pengetahuan Anda bisa membuat Anda jauh lebih baik. Seperti itu. Itu harapan saya untuk pagi hari ini, untuk pertemuan awal kita. Dan lanjut, silakan untuk mendownload e-booknya. Ternyata juga saya belum update di Lumennya untuk link ininya link
Google Meet-nya ya. Nah, nanti saya minta ulang untuk saudara-saudara memberikan emailnya di grup ya, kayak kemarin. Tapi kalau sudah ada, di-share ulang saja supaya saya masukkan ke Vmeet-nya. Jadi sudah Anda tinggal masuk ke Google Calendar, tinggal diklik saja di Google Calendar seperti itu. Bisa dipahami Alamsah? Saya minta tolong Alamsah ya. Oke, 9.40. Saya rasa cukup untuk arahan ini dan sekaligus itu juga untuk praktikum. Selanjutnya saya minta silahkan didiskusikan di grup ataupun silakan Anda gunakan Vmeet ini juga untuk membentuk kelompok dan memilih bagian tema-tema itu. Tapi ingat Anda searching juga mengenai pembiayaannya supaya rasional. Ini seharusnya berapa orang seperti itu untuk menyelesaikan proyek ini. Melihat ya dari anggarannya itu berapa. Sehingga nanti itu tidak juga memberatkan mahasiswa. Seperti itu. Paham arahan saya, Alamsah? Baik. Silakan dilanjutkan untuk diskusi membuat kelompoknya dan nanti dikomunikasikan di WA Group. Selamat pagi semuanya.